Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa ya. Dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private, silakan Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati. Untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Yang penting kirim bukti transfernya, nanti dikasih jadwalnya ya. Dan jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Juga jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan jangan lupa juga setiap Sabtu dan Minggu malam saksikan Take Me Out Indonesia di GTV atau Global TV. Karena saya hadir sebagai fortune teller yang akan memprediksi single man dan single ladies kelihatan cocok atau tidak. Itu melalui kartu tarot, melalui wajah, melalui garis tangan, juga diterawang melalui sekuntum bunga ya. Oke, yang lain sudah siap semuanya. Kita akan mulai satu persatu untuk melihat peruntungan bintang Anda minggu ini. Scorpio siap, 5 kartu akan saya ambil untuk melihat peruntungan kehidupan Anda minggu ini. Kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan. Kita lihat yang pertama, kehidupan Scorpio. 10 koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ini isyarat bahwa di dalam seminggu ini ada beberapa hal yang menjadi berkah untuk Anda, mempunyai inspirasi, petunjuk yang membuat Anda bisa tenang, sabar, dan tahu apa yang harus dilakukan dalam memanfaatkan waktu seminggu ini agar lebih produktif, agar lebih mampu bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa membawa keberuntungan untuk Anda, yang bisa menciptakan peluang-peluang untuk Anda. Dan ini 10 koin yang bertabur dari langit, ini juga sebuah isyarat bahwa Anda punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Makin sehat, makin baik, makin bijak, makin tenang, tahu apa yang harus dilakukan, bersikap lebih hati-hati, dan bisa melakukan berbagai kegiatan yang membawa manfaat untuk diri Anda juga untuk banyak orang. Yang terpenting adalah sikap hidup yang betul-betul terarah dan tahu tujuan yang akan dicapai dalam seminggu ini sehingga tidak ada yang sia-sia, sehingga semua yang dikerjakan memberi hasil, memberi manfaat, membawa kerejekian dan memudahkan semua urusan kehidupan Anda tanpa menimbulkan hal-hal yang serius ya. Seperti di sini apa yang Anda lakukan bisa menjadi bekal atau modal untuk pegangan masa depan. Artinya ini gambarnya kan seorang tua duduk memandang anaknya bahagia dan kerejekian terus mengalir. Diibaratkan apa yang Anda kerjakan sekarang ini adalah bagian dari investasi untuk masa depan. Jadi harus tenang, sabar, jauhkan hal-hal negatif. Artinya kalau ada orang yang julid, yang iri, yang kerjaannya mungkin ngurusin Anda gitu, nyinyir gitu ya, udah biarin aja, nggak usah dipedulikan. Yang penting Anda yakin yang Anda lakukan memberi manfaat besar bagi kehidupan Anda juga orang lain ya. Oke, yang berikutnya adalah keuangan. Ini gambarnya adalah Temperance, malaikat menuangkan 2 piala dengan sayapnya yang lebar, dan di bawahnya itu dia berpijak di satu di bebatuan atau di tanah dan satunya di air. Keseimbangan, simbol keseimbangan hidup, termasuk juga yang dituang itu. Segala apa yang ada dalam kehidupan Anda diingatkan untuk berusaha untuk menstabilkan secara perekonomian ya. Di sini kan ada pepohonan, kemudian di belakang ada gunung, ada cahaya putih, di dalamnya ada mahkota.
Nah, kalau kita mampu memanage ke ekonomi kita, keuangan kita secara pribadi, yang tentu di dalamnya tuh kita ada kewajiban, tanggung jawab, urusan-urusan yang lebih luas lagi, bukan sekedar untuk kebutuhan kita saja, kita akan jauh lebih tenang karena kita tahu apa yang kita peroleh itu sebetulnya nggak semuanya untuk kita pakai, nggak semuanya untuk diri kita, tapi ada yang dititipkan oleh Tuhan untuk keluarga, untuk orang nggak mampu, untuk lingkungan, dan hal-hal yang sebetulnya kalau kita gunakan uang itu, ya kita akan menggunakannya sedikit, tapi yang lain ikut merasakan. Misalnya, kita bekerja, kan dari uang itu kita belanjakan, kita beli beras. Beras itu nggak semua kita masak, tapi kalau kita masak nggak semua kita makan. Kan pasti ada orang lain yang memakan. Kalau di rumah berkeluarga, keluarga yang memakan. Jadi ini adalah keseimbangan hidup, keberkahan. Anda harus yakin dengan kekuatan kerejekian yang diberikan Tuhan melalui banyak hal, banyak jalan yang Anda ikhtiarkan, dan Anda harus tenang, harus bisa tahu mana yang jadi prioritas, mana yang harus dikedepankan, dan hindari pemborosan. Makanya simbolnya adalah kestabilan, kesederhanaan. Hidup dengan sudut pandang yang tidak boros gitu ya, dengan sudut pandang yang tepat. Harus memanfaatkan kerejekian yang diperoleh untuk membiayai kehidupan yang semestinya. Jadi kebutuhan primer dipenuhi, kalau yang sekunder, hal-hal yang buat senang-senang nanti aja dulu ya. Yang penting ini sudah terpenuhi belum. Dengan kesadaran ini Anda akan tahu bahwa ternyata nggak perlu macam-macam, hidup itu sebenarnya bisa nyaman gitu ya. Nah, didasari dari ini Anda harus bisa mengubah gaya hidup, mengubah pola belanja, mengubah sudut pandang yang memang berkaitan dengan flow kehidupan Anda. Jadi kalau ditanya keuangan gimana Mbak Endang? Insya Allah aman, stabil. Di mana muncul kesadaran, di situ Anda tahu bagaimana memanfaatkan kerejekian yang didapat ya. Kemudian untuk asmara berpasangan bagi Scorpio, kesatria piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Lagi-lagi perasaan. Kalau sensitif bisa bawaannya gampang marah, gampang kesal, gampang curiga, gampang emosi, gampang cemburu sama pasangan. Tapi kalau dewasa dan menyadari bahwa jika sudah dipertemukan, disatukan cintanya untuk menjadi pasangan, Anda akan tahu bahwa ini adalah tugas berdua untuk menciptakan kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ada sesuatu yang membuat hati nggak tenang, ya ngobrol, ya ngomong, didiskusikan dengan baik sambil mencari jalan bagaimana mempertahankan agar Anda dan pasangan selalu rukun, selalu damai, dan bisa mencapai satu kehidupan yang bahagia. Seperti pangeran dengan kuda putihnya memegang piala emas bercahaya menuju bukit emas, di atasnya ada istana. Nah, semoga saja Anda saat ini sedang berjuang bersama orang yang dicintai untuk menciptakan kehidupan yang dari waktu ke waktu semakin bahagia ya. Oke, berikutnya adalah asmara lajang. 7 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Nah, Anda saat ini di tengah kesibukan terus bekerja, berkarir, baru sadar bahwa Anda ternyata butuh seseorang untuk sandaran hati gitu ya. Nah, kalau Anda merasa bahwa Anda membutuhkan sandaran hati yang betul-betul siap untuk menjadi soulmate, untuk menjadi teman hidup gitu ya, Anda nggak boleh gegabah, nggak bisa juga asal comot, nggak bisa juga asal baru lihat jatuh cinta langsung yuk gitu, enggak dong. Anda harus bisa melakukan seleksi yang standar lah minimal ya. Apakah dia sesuai kriteria Anda? Apakah persyaratan yang mendasar sudah terpenuhi? Lalu Anda jajaki apakah karakternya, perangainya, kebiasaannya, sikapnya dalam bertutur kata itu sudah match, sudah sesuai dengan apa yang Anda bayangkan kalau jadi pasangan hidup yang selamanya, karena Anda akan terus bersama dengan dia. Nah, kalau Anda merasa iya tuh kayaknya saya udah ngeblend, wah berarti bisa dilanjut. Tapi kalau merasa kok benturan terus ya, kok orangnya ngeyel ya, kok orangnya keras kepala, kok dia nggak asik ya diajak ngomong, dominasi banget, nggak bisa denger barang sedikit, saya yakin ini sudah tanda-tanda Anda memang nggak pas dengan dia. Karena kalau dilanjutkan, yang ada di rumah itu isinya ribut terus ya, nggak ada kecocokan. Pertimbangkan, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, di sini Anda sedang memandang tumpukan koin. Tumpukan koin itu bisa jadi banyak sekali lajang single gitu ya, yang membuat Anda tertarik. Tapi Anda lagi mikir mana yang betul-betul cocok, yang pas gitu ya. Maka yang tadi saya bilang jangan terburu-buru. Coba pahami, teliti, pilah-pilah mana kira-kira yang betul-betul
klik dengan Anda. Yang memilih tetap sendiri, sekarang ini Anda sedang berpikir bagaimana caranya untuk memperbaiki kondisi kestabilan ekonomi yang saat ini sedang ada dalam kehidupan Anda. Mungkin memang sedang butuh menstabilkan keuangan. Ada yang harus ditutupi, ada yang harus dibayar, ada yang harus dilunasi, ada yang diminta oleh orang tua atau keluarga untuk dibantu. Nah, banyak sekali yang membuat Anda bingung. Mana yang bisa dilakukan ya? Sementara saat ini Anda sendiri mungkin lagi berjuang untuk diri Anda sendiri. Ya udah, tenang, sabar, lakukan sesuatu yang bisa ada hasilnya. Jangan cuma dilihatin aja, ya lewat peluang-peluangnya. Ambil satu peluang, buktikan Anda bisa berhasil dan selesai dengan apa yang ditargetkan. Nah, setelah itu kan pasti ada datang income dari apa yang kita berikan, jasa, tenaga, pikiran itu yang kita berikan, pastikan imbalannya adalah hasil income. Nah, kalau itu berhasil, Anda bisa lakukan hal ini ke kegiatan yang lain, peluang yang lain, dan mudah-mudahan banyak sekali yang bisa Anda lakukan sehingga pelan tapi pasti secara finansial, secara keuangan Anda baik lagi, stabil lagi ya. Kemudian untuk kesehatan, Queen of Wands, Ratu Tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Anda berada dalam posisi menjaga ya, hati-hati. Karena mungkin kemarin sempat capek, ngedrop, sakit atau nggak enak badan gitu ya. Sekarang Anda lebih tahu posisi, jadi nggak mau di-push mengerjakan banyak hal. Anda pilih-pilih mana yang betul-betul urgent untuk diselesaikan dan berharap semua bisa lancar dalam seminggu ini kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Anda. Tapi kalau lelah istirahat dulu ya, dan jangan lupa atur pola hidup sehat, kemudian kebutuhan air putih, minum, jangan sampai lupa, jangan sampai terjadi pengentalan darah. Kemudian juga jangan emosian, karena kalau Anda mungkin malah misalnya membiarkan sakit gigi, karena itu ternyata bisa jadi pemicu ke saraf dan akhirnya bisa jadi hipertensi. Yang mengalami itu pasti sudah tahu ya bagaimana prosesnya bisa dari nggak hipertensi jadi hipertensi gara-gara sakit gigi didiamkan, dibiarkan. Nah, penting sekali menjaga kesehatan sehingga Anda bisa nyaman, nikmat menjalani kehidupan yang yang reguler gitu ya. Jadi kalau kita disupport oleh kondisi kesehatan yang oke, stamina yang oke, insya Allah aman, tentram, damai, dan bahagia. Karena kalau orang sakit kan sedih, sakitnya aja udah menderita ya, sakit apalah gitu, sudah menderita. Terus belum banyak hal yang dia pikirkan, makin menderita lagi. Makanya kita jaga stamina, kita jaga kesehatan untuk bisa mempermudah dan memperlancar kegiatan dalam mengisi waktu kehidupan. Dan apalagi sekarang ini ada pandemi ya, pandemi dunia, wabah dunia, corona. Yang paling penting adalah jaga stamina. Kalau perlu kita isolasi diri ya, kan lockdown diri deh. Kalau negara-negaranya sudah lockdown itu jauh lebih terjaga. Yang belum, Anda jaga ya. Nggak usah ke kerumunan, nggak usah ikut keramaian, nggak usah sibuk-sibuk keluar dulu padahal udah diingatkan lagi ada pandemi gitu ya. Ini untuk menjaga agar Anda bisa tetap kuat, sehat, bertenaga, dan bisa beraktivitas apa saja dengan mengeksplor diri Anda yang sebenarnya kreatif untuk melakukan beberapa hal yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu yang ya nggak lama lah. Yang penting pandeminya selesai, pergi, kita bisa normal lagi ya. Oke. Dari apa yang dibahas buat Scorpio, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan. Semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Sabtu dan Minggu malam, jangan lupa, mudah-mudahan programnya nggak digeser lagi ke minggu depannya gitu ya. Anda bisa saksikan Take Me Out Indonesia di GTV atau Global TV pukul 21.45. Di situ saya sebagai fortune teller yang melihat kecocokan single man dan single ladies lewat kartu tarot, lewat garis tangan, lewat wajah, lewat sekuntum bunga ya. Oke, dari apa yang dibahas, kalau yang merasa kalau memang tadi saya sudah ya, kalau memang cocok, aminkan saja, semoga menjadi kenyataan.
Oke, buat Scorpio, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Dari 12 bintang yang dibacakan, seperti biasa selalu dihadirkan pesan spesial untuk Anda setiap minggunya. Lalu pesan spesial apa yang dihadirkan untuk minggu ini? Ini dia. Berpikir dan memberi sugesti positif dalam diri membuat tubuh lebih tenang dan terhindar dari stres, sehingga dapat beraktivitas lebih baik serta lebih produktif. Kemampuan mengatur pola pikir dan pola hidup membuat tubuh lebih rileks sehingga tidak mudah tegang atau emosi. Hal ini mendorong tubuh lebih sehat dan tidak mudah terpapar penyakit. Gunakan setiap waktu yang ada dengan kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas hidup, baik lahir maupun batin, serta memberi manfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Itu tadi pesan spesial yang dihadirkan untuk Anda untuk minggu ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Buat yang mau konsultasi private, langsung Anda kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 8500 1208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di channel Horoskop Endang Tarot. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.